hormati Bapak Wakil Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono, sekaligus sahabat saya, sahabat perjuangan. Bapak Wakil Gubernur Jambi Bapak Abdullah Sani, Bapak yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup Bapak Nur Hadi, Bapak Hasil Sendiri dari Kementerian Pertanian, dan saudara-saudara seperjuangan yang hadir di sini, Bung Said Iqbal sebagai Ketua, sebagai Presiden dari KSPI dan Presiden dari Partai Buruh, Bung Jenji dari Direktur Walhi, dan tentunya juga ada perwakilan dari HKTI di sini, Saudara Suroyo dari KPA juga hadir bersama kita di sini, dan juga yang sangat senior dari kita, dari unsur pendiri Partai Buruh, Bapak Didi, Bapak Persatuan Guru Honorer Indonesia. Yang saya hormati tentunya pengurus DPP SPI, Saudara Mugi Ramanu, Saudara Muhammad Haris Putra, dan Sekretaris Umum DPP SPI, Saudara Agus Ruli Ardiansyah. Dan tentunya yang saya hormati adalah saudara-saudara pengurus SPI wilayah Jambi, cabang Jambi, para kader anggota SPI, dan seluruh undangan yang hadir. Dan tentunya utusan dari Dewan Perwakilan Wilayah SPI yang hadir hari ini dari 29 provinsi. Jadi di kongres kita ini, kehadiran dari 29 provinsi ini merupakan satu kemajuan yang kita capai. Hadir juga di sini dari Aliansi Petani Indonesia. Jadi sungguh pertemuan ini luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, takdir memang hari ini yang hadir Bapak Wakil Menteri kita Ferry Juliantono. Saya harus sebutkan karena beliau inilah juga pendiri dari SPI. Kenapa saya katakan demikian? Dialah salah satu mahasiswa yang bersama dengan saya dan rekan-rekan mahasiswa tahun 80-an yang berjuang di Padega, ya, di tanah-tanah perjuangan kita yang ada di Jawa Barat. Bersama beliaulah kita keliling, ya, untuk mengunjungi para petani-petani yang punya kasus tanah. Dari situlah kita deklarasikan berdirinya Serikat Petani Indonesia dan Pembaruan Agraria. Jadi takdir yang memang beliau yang hadir hari ini, kita undang Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tidak hadir, rupanya memang yang wakil yang dari perjuangan petani juga yang hadir di sini. Saudara-saudaraku sekalian, Kongres SPI yang kita laksanakan ini seyogianya kita laksanakan tahun 2020. Tetapi karena COVID-19, kita petani tidak bisa menyelenggarakan kongres tersebut. Kita mau coba upayakan waktu itu kongresnya via Zoom. Tapi rasanya kalau kongres via Zoom itu nggak kongres. Akhirnya para pimpinan SPI, Majelis Nasional Petani Indonesia DPP SPI, memutuskan kongres kita undur sampai kita betul-betul bisa melaksanakan kongres dalam keadaan bertatap muka seperti hari ini. Saya rasakan kerinduan kita berkumpul dalam jumlah besar seperti hari ini. Tetapi begitulah, ternyata 2020
Dua, mulai reda COVID, tapi kita baru bisa laksanakan di 2025 ini karena hal-hal politik maupun teknis tidak bisa kita laksanakan segera. 10 tahun perjuangan SPI tentunya sebuah perjuangan yang lama, apalagi kalau kita hitung sejak kita berdiri tahun 2000, sejak 1998 kita sudah 27 tahun. Dan kalau dihitung dari tadi kita mulai bergerak tahun 86, saya katakan tadi sama Bung Peri ini dia 88 baru bergabung, itu sudah hampir 40 tahun perjuangan kita. Jadi kita memulainya ini dari perjuangan kita dalam mempertahankan tanah petani yang digusur di Gedung Ombo. Mana yang dari Jawa Tengah? Jadi kita memulainya ini dari sana, dari Bandung, dari Bali, ya, dari NTB, dari Lampung, dan tentunya dari Sumatera Utara dan dari Aceh. Perjuangan kita selama 27 tahun ini sudah bisa dikatakan jutaan hektar tanah yang berhasil kita pertahankan dan kita perjuangkan. 2014 sampai dengan 2020 kita sesungguhnya mentargetkan SPI bisa menguasai 1 juta hektar. Bahkan Presiden Jokowi waktu itu sesungguhnya kalau hanya 1 juta bisa lebih katanya. Katanya dia berjanji untuk melaksanakan reforma agraria. Dan saudara-saudara sekalian, kita sudah berhasil memasukkan reforma agraria dalam RPJMN. Itu hasil dari perjuangan saudara-saudara sekalian. Tapi begitulah perjuangan ini, politik ini, ya. Janji pemerintah lebih dari 1 juta itu, karena janjinya adalah sebanyak berapa? 21 juta hektar. 8 juta hektar menjadi tanah objek reforma agraria dan 12 juta hektar lebih sebagai tanah kehutanan. Dan SPI di tengah situasi politik yang berkembang, kita hanya berhasil 600.000 hektar. Di Jambi ini seluas 160.000 hektar. Itulah kenapa kita pilih Jambi ini sebagai tempat kongres kita. Dan ini belum dihitung ya, tanah yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang sama-sama memperjuangkan reforma agraria dari KPA maupun aliansi masyarakat adat, walhi, dan sebagainya. Tapi kelihatannya tidak sampai 20 juta hektar. Katanya perjuangan reforma agraria ini harus kita teruskan. Demikian juga untuk pangan. Ya, sudah masuk dalam RPJMN tahun 2014 sampai 2024. Dan Indonesia adalah negara yang di dunia ini yang sudah membuat undang-undang pangan nomor 12 tahun 2018 dan negara yang pertama punya undang-undang perlindungan pemberdayaan petani nomor 19 tahun 2013. Bersamaan dengan sebelumnya buruh sudah punya undang-undang tenaga kerja dan menyusul undang-undang perlindungan terhadap nelayan. Jadi Indonesia yang bersyukur kita hari ini dengan punya konstitusi kita sangat kuat sekali untuk punya pesan untuk melaksanakan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Karenanya
Walaupun kondisi kita masih seperti sekarang ini adalah merupakan hasil dari perjuangan kita bersama. Saudara-saudara sekalian, SPI bersama dengan Serikat Buruh dan Partai Buruh berkembang dari yang jumlahnya 20 sekarang bisa menjadi 29. Terima kasih kepada yang bergabung dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, yang sebentar lagi mungkin baru akan tiba. Dan tentunya kader-kader SPI juga semakin meluas di berbagai provinsi. Saudara-saudara sekalian, SPI untuk reforma agrarianya telah membangun kampung-kampung reforma agraria. Dari lahan yang 160.000 hektar di Jambi itu, telah banyak desa-desa baru yang kita bentuk. Telah banyak kawasan-kawasan baru yang kita bentuk, yang kita sebut sebagai kampung reforma agraria, dan sekaligus sebagai kawasan daulat pangan. Apa yang dipamerkan tadi itu adalah hasil tanaman dari kampung reforma agraria kita yang sekaligus sebagai kawasan daulat pangan. Saudara-saudara sekalian, tahun 2017 SPI bertekad membangun 1.000 koperasi petani Indonesia. Ada yang menantang, kenapa SPI cuma 1.000 yang mau dibangun? Kenapa nggak seluruh desa yang ada di Indonesia? Syukur kemarin Presiden Prabowo bersama Saudara Ferry meresmikan 80.000 koperasi desa merah putih. Artinya sekarang di pedesaan, selain ada koperasi-koperasi petani Indonesia, ada juga koperasi desa merah. Dan bagaimana koperasi desa merah putih